Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 4 saham. Yang pertama saham Adro, yang kedua saham Indi, yang ketiga saham ITMG, dan keempat yaitu saham Doit. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham Adro. Saham Adro peragangan terakhir naik 3,41% di harga 3.030. Bagaimana dengan prospek saham Adro? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini sudah korslen ke atas ya. Tetapi belum memasuki area angka 20-nya, itu artinya saham Adro ini belum bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya, garisnya masih mengarah ke bawah ya. Posisinya itu artinya saham Adro ini secara MACD masih koreksi ya, didukung dengan volume merah yang semakin hari semakin tinggi, itu artinya dikuasai oleh para seller. Kalau dilihat dari grafiknya, posisinya masih uptrend ya, tetapi pada perdagangan 9 Juni 2022 sampai di 17 Juni 2022, saham Adro ini posisinya koreksi tajam ya, dan mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini, itu artinya posisinya memasuki area fase turun ya. Tetapi dia mantul ya di area tengah Fibonacci-nya di harga 2.920. Setelah itu saham Adro menunjukkan tanda-tanda rebound pendek ya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Adro. Kalau untuk support yang pertama yaitu di area tengah Fibonacci-nya di 2.920, yang kedua yaitu di 2.730, dan yang ketiga yaitu di 2.500. Untuk resisten yang pertama yaitu di 3.110, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Apabila kedepannya saham Adro mampu melewati area golden ratio-nya ini dan mampu ya breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya, maka saham Adro ini berpeluang ya untuk balik arah atau melanjutkan uptrend panjangnya. Yang kedua yaitu di 3.370, untuk resisten yang ketiga yaitu di 3.710, ini merupakan harga tertinggi ya di 7 Juni 2022. Untuk teman-teman yang mencermati saham Adro ini, perhatikan saja ya di area golden ratio-nya ini, harga kuncinya ini di 3.110. Apabila kedepannya mampu breakout dan bertahan di atasnya, silakan masuk secara bertahap. Tetapi apabila teman-teman ingin membeli secara spekulasi, silakan masuk sekarang, tetapi tetap memasang trailing stop-nya ya. Dan apabila dia koreksi ke bawah dan mampu ya breakdown di area support tengahnya ini di 2.920, sebaiknya cabut ya apabila dia mampu breakdown di area harga 2.920. Laporan keuangan kuartal 1 2022-nya sangat bagus ya jika dibandingkan dengan laporan keuangan kuartal 1 2021-nya. Semoga saja dengan progres yang baik ya secara fundamental ini bisa berimbas ya dari harga sahamnya. Semoga saja kedepannya saham Adro ini mengalami peningkatan harga ya sesuai dengan progres fundamentalnya. Oke? Sekian ya pandangan saya tentang saham Adro. Kita langsung saja ke saham yang kedua yaitu saham Indi. Saham Indi peragangan terakhir naik 3,12% di harga 2.640. Bagaimana dengan prospek saham Indi? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, sudah korslen ke atas tetapi belum memasuki area angka 20-nya juga, itu artinya saham Indi belum bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya, posisinya garisnya korslen ke bawah ya, didukung dengan volume merah yang semakin hari semakin tinggi, itu artinya saham Indi ini lagi dikuasai oleh para seller ya, terbukti dengan grafiknya memang posisinya lagi koreksi tajam ya ke bawah dari tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan 17 Juni 2022 dan mampu juga melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham ini juga dalam posisi fase turun. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Indi. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 2.540, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Kalau kita lihat di area golden ratio-nya inilah saham Indi ini menunjukkan tanda-tanda rebound ya dan mantul di area support-nya ini. Tentu saja area golden ratio-nya ini sangat menjadi penentu ya atau kunci apakah saham Indi ini akan memutus uptrend panjangnya ini atau melanjutkan uptrend panjangnya. Oke,
yang kedua yaitu di 2350, dan yang ketiga yaitu di 2160. Untuk resisten yang pertama yaitu di 2810, yang kedua yaitu di 3150, dan yang ketiga yaitu di 4140. Ini juga merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Semoga saja ke depannya saham ini mampu melanjutkan uptrend-nya ya, dan mampu menyentuh area support golden ratio-nya yang khusus target ini. Untuk teman-teman yang mencermati saham Indi, perhatikan saja ya area kuncinya yaitu di 2540. Ini juga merupakan area golden ratio-nya. Selama masih berada di atas area golden ratio-nya, maka saham Indi ini masih aman ya. Silakan masuk secara bertahap, jangan lupa memasang trailing stop-nya. Tetapi apabila dia koreksi ya, mampu breakdown dan melewati area golden ratio-nya ini di harga 2540, sebaiknya teman-teman cabut ya dari saham Indi. Kalau dilihat dari laporan keuangan kuartal 1 2022-nya positif ya jika dibandingkan dengan laporan keuangan kuartal 1 2021-nya yang minus. Itu artinya secara fundamental ada progres yang bagus. Biasanya kalau fundamentalnya bagus, dia akan memberikan efek yang bagus juga ya terhadap kenaikan harga sahamnya. Oke? Sekian ya pandangan saya tentang saham Indi. Kita langsung saja ke saham yang ketiga yaitu saham ITMG. Saham ITMG perdagangan terakhir naik 5,35% di harga 32.975. Bagaimana dengan prospek saham ITMG? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, sudah korslen ke atas ya, yang lingkaran tengah ini, tetapi belum memasuki area angka 20-nya. Itu artinya secara stokastik saham ITMG belum bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya, garisnya masih mengarah ke bawah ya, didukung dengan volume merah yang semakin hari semakin tinggi. Itu artinya saham ITMG lagi dikuasai oleh para seller. Kalau dilihat dari grafiknya, posisinya memang lagi uptrend dengan harga tertinggi di 36.975. Setelah itu saham ITMG menunjukkan tanda-tanda koreksi tajam ya, sampai di tanggal 20 Juni 2022 dan tertahan di harga 31.275. Ini merupakan area tengah ya, Fibonacci retracement untuk saham ITMG. Kalau dilihat dari SMA 50-nya masih berada di atas SMA 50, itu artinya posisi saham ITMG ini masih dalam fase naik. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham ITMG. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 32.625, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi, atau ini harga kuncinya ya yang di perdagangan hari ini mampu di breakout oleh saham ITMG. Apabila kedepannya saham ITMG mampu ya mempertahankan harganya di atas area golden ratio-nya ini, maka saham ITMG layak ya untuk dibeli. Yang kedua yaitu di 31.275, support ketiga yaitu di 29.925. Untuk resisten yang pertama yaitu di 34.525, yang kedua yaitu di 36.975. Untuk resisten yang ketiga yaitu di 44.000. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus target. Semoga saja di resisten pertama dan kedua mampu ya di breakout sehingga 44.000 ini menjadi target berikutnya. Untuk teman-teman yang belum masuk di saham ITMG, seperti saya jelaskan tadi, di perdagangan terakhir mampu breakout di area golden ratio-nya. Apabila mampu ya mempertahankan posisinya di atas area golden ratio-nya, silakan masuk secara bertahap. Tetapi apabila dia kembali breakdown di area golden ratio-nya, sebaiknya wait and see dulu ya, sampai dia masuk lagi di area golden ratio-nya ini di harga 32.625. Kalau dilihat dari posisi laporan keuangan kuartal 1 2022-nya sangat bagus ya. Itu artinya ada momentum ya secara fundamental kalau saham ITMG ini berpeluang untuk melanjutkan rebound-nya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham ITMG. Kita langsung saja lanjut ke saham yang terakhir yaitu saham Doit. Saham Doit perdagangan terakhir naik 6,95% di harga 400. Bagaimana dengan prospek saham Doit? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, sudah korslen ya, sudah memasuki area angka 20, walaupun tipis. Itu artinya secara stokastik saham Doit ini sudah bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya,
memang belum menunjukkan tanda-tanda crossline, tetapi ada peluang ya crossline karena sudah mulai merapat didukung dengan volume merahnya yang sudah mulai berkurang. Itu artinya para seller sudah mulai berkurang di saham Doit ini. Kalau dilihat dari transaksi asing perdagangan terakhir, net buy sebesar 7,18 billion. Itu artinya hari ini saham Doit lagi diakumulasi oleh asing. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, memang posisinya lagi downtrend ya, dan menyentuh di harga dasarnya yaitu di 366. Ini merupakan harga dasar di sekitaran tanggal 14 Maret 2002. Setelah itu saham Doit ini menunjukkan tanda-tanda reboundnya ya. Sekarang sudah posisinya kembali lagi ke harga dasarnya. Semoga saja saham Doit ke depannya melanjutkan reboundnya. Kalau dilihat dari candle posisi terakhir, ini menunjukkan tanda-tanda Morningstar ya. Semoga saja saham Doit melanjutkan reboundnya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Doit. Kalau untuk support tentu saja di 366, ini menjadi support terkuatnya ya. Kalau menurut pandangan saya, apabila kedepannya saham Doit tidak diminta-minta melanjutkan koreksinya ke bawah dan breakdown di harga 366, sebaiknya teman-teman yang mencermati saham Doit ini cabut saja ya dari saham Doit. Tetapi apabila dia melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Untuk resisten yang pertama yaitu di 432, yang kedua yaitu di 472, dan yang ketiga yaitu di 506. Semoga saja saham Doit ini mampu ya melanjutkan reboundnya karena sudah mantul ya di area support terkuatnya yaitu di 366. Selama masih berada di atas 366, saya kira masih aman ya. Tetapi apabila dia mampu breakdown di harga 366, sebaiknya teman-teman cabut saja dari saham Doit ini. Oke ya, sekian pandangan singkat saya tentang saham Doit. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.